Shalom, Assalamualaikum, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Saya Ferbina Najareta Berusi Tepu, mahasiswa PPG Calon Guru, Gelombang 2 tahun 2024, LPTK Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dengan NIM 240225100025. Di sini saya akan mengambil video uji kinerja di UPT SD Negeri 064974 Medan di kelas 4 dengan materi siklus air. Untuk Bapak dan Ibu penguji, selamat menyaksikan. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Gimana kabarnya hari ini? Sehat? Sehat, Bu. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Lutfi, pimpin doanya sayang. Doa dimulai. Oke, terima kasih Lutfi, silakan duduk. Baiklah, Ibu mau cek dulu kerapian anak-anak Ibu. Udah pada rapi belum? Coba diperhatikan, ada sampah di dekatnya? Tidak. Oke, Ibu ingatkan sekali lagi ya, untuk kesepakatan kelas kita harus diikuti mulai dari awal sampai terakhir. Jangan ada yang melanggarnya agar pembelajaran kita dapat berjalan dengan baik. Sebelum itu Ibu mau absen kalian terlebih dahulu. Ibu cek dulu kehadiran anak-anak Ibu hari ini. Oke, siapa yang tidak hadir hari ini? Bintang. Kenapa Bintang tidak hadir? Sakit, Bu. Ya, sakit ya Bintang. Ibu harap kalian semuanya jaga kesehatan ya. Jangan sampai sakit seperti Bintang. Lagu Tanah Airku. Coba semuanya ya diperhatikan dan dinyanyikan dengan baik. Tanah airku tidak kulupakan, kau terkenang selama hidupku. Tanahku yang ku cintai, sebelum kita lanjut pembelajaran kita mau tepuk semangat terlebih dahulu. Tepuk semangat. Oke, udah semangat ya, udah full energi anak-anak Ibu. Coba perhatikan gambar yang Ibu bawakan ini. Gambar apakah ini? Ya, anak-anak sedang main hujan. Dari mana air ini berasal? Dari awan. Terus kemana air-air ini pergi? Ke tanah. Oke. Supaya kita lebih memahami mengenai proses terjadinya hujan ini, kita akan belajar hari ini. Di mana tujuan pembelajaran kita hari ini adalah kita mampu menganalisis pengertian dari siklus air dan bagaimana kaitannya dengan ketersediaan air di bumi. Selain itu, kita juga akan mengevaluasi bagaimana tahap-tahapan proses terjadinya siklus air, serta menyajikan hasil analisis tentang siklus air dalam kehidupan sehari-hari. Siap untuk belajar hari ini? Siap! Oke, perhatikan videonya. Fokus. Sebanyak 97 meter jauh tidak terjangkau. Seperti terperangkap dalam bukit salju, es mengkutu, atau di bawah tanah yang sangat dalam. Hanya kurang dari 1% air tawar saja yang dapat digunakan oleh manusia. Menurut Kementerian PUPR, penggunaan air rata-rata setiap orang di perkotaan Indonesia adalah 140 liter per harinya, setara dengan 16 buah galon air. Hampir separuhnya digunakan untuk mandi.
Sisanya digunakan untuk mencuci, memasak, dan minum. Bahwa bisa air tawar di bumi yang jumlahnya sedikit tidak habis digunakan terus-menerus oleh manusia. Oke, kalian sudah menonton video. Di situ disampaikan informasi bahwa di bumi kita ini lebih banyak perairan atau daratan? Ya, lebih banyak perairan. Tapi tidak semua air itu bisa digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Kenapa? Karena itu tidak sesuai dengan kebutuhan kita. Banyak di situ air asin yang berada di air laut. Kan kita tidak bisa menggunakannya. Itu nggak habis. Kan kita pakai terus mandi. Terus kita pakai apa lagi air? Minum, menyuci. Hal itu dikarenakan apa? Apa yang membuat air tidak habis? Ya, benar sekali. Adanya proses. Ayo kita cari tahu apa itu siklus air. Media yang ibu bawa. Lihat, dapat dilihat semuanya. Apa itu siklus air? Siklus air ini merupakan proses perputaran air secara alami. Dan dari bumi menuju atmosfer. Di situ prosesnya melalui beberapa tahapan, yaitu apa? Evaporasi, kondensasi, presipitasi. Oke, gimana caranya proses itu bisa terjadi? Yaitu akan membentuk awan gelap yang menghasilkan apa? Menghasilkan air hujan yang disebut apa? Presipitasi. Perhatikan, ibu bawa bahan yang akan membantu kita memecahkan masalah ini. Coba perhatikan, ibu bawa apa? Air. Airnya itu air panas. Itu sama seperti air sungai, air danau, air apa lagi? Air laut yang terkena cahaya matahari. Coba perhatikan ya. Air laut, danau semuanya terkena panas sinar matahari, maka airnya akan berubah menjadi panas. Oke, cukup. Kita tutup dengan ini. Diamkan dulu beberapa menit, kita biarkan airnya mengalami penguapan. Oke, terbentuk. Perhatikan ya. Nampak kan airnya menguap dan ada titik-titik air di piringnya. Ada kan? Nih, ada kan titik-titik air yang ada di piring ini? Airnya, lihat, airnya baru sedikit. Aja sudah menghasilkan uap air. Bagaimana dengan bumi kita ini yang memiliki banyak sekali perairan? Kemana? Ya, ke tanah. Dan mengalami apa? Betul sekali, infiltrasi atau peresapan ke dalam tanah. Dan airnya akan kembali lagi ke kemana? Ya, ke sungai, ke danau, ke laut. Dan akan kemana lagi? Mengalami penguapan. Karena siklus air itu adalah proses yang terus-menerus berlangsung. Coba ya, ibu akan bagikan LKPD dan bahan ajarnya. Kalian kerjakan soalnya dengan baik, ikuti instruksinya, dan gunakan buku paket kalian dan bahan ajar yang sudah ibu bagikan untuk membantu kalian dalam proses pengerjaannya. Coba ibu beri pertama, ibu kan sudah bagi kalian kan dalam beberapa bentuk kelompok, dan kelompoknya itu sudah ibu sesuaikan. Di sini udah ada nama kelompoknya. Pertama, kelompok sungai mengalir. Ini kelompok sungai mengalir. Ini ya LKPD dan bahan ajarnya. Kelompok 2 adalah kelompok awan ceria. Selanjutnya adalah kelompok uap pintar. Oke, ini kelompok uap pintar. Ini ya sayang. Bisa dipahami, ada yang mau ditanyakan mengenai pengerjaan LKPD-nya? Tidak. Untuk itu kita tepuk fokus dulu biar semuanya fokus ya. Fokus, fokus, trulala. Fokus, fokus, trulala. Fokus, fokus, trulala. Oke, sekarang sudah fokus ya. Silahkan dikerjakan. Kalau ada yang mau ditanyakan, boleh tanyakan ke ibu. Bisa? Coba perhatikan ya soalnya. Perhatikan gambarnya. Sesuaikan dengan kelompok kalian.
Ya, coba bagus-bagus ya kerjasama. Jangan main tunggal-tunggal, harus diskusi. Ibu akan bergilirkan media ini ya untuk membantu kalian supaya bisa menjawab soalnya itu lebih baik lagi. Oke, ini perhatikan ya, perhatikan dan diamati. Bagaimana semua makhluk hidup ini bisa hidup Oke, dikerjakan sebaik-baiknya. Sungai dan danau akibat dari panas sinar matahari. Ini medianya, perhatikan bagaimana setiap proses siklus air itu. Kalian lihat kan di sini ada banyak makhluk hidup. Ada apa aja makhluk hidupnya? Iya, ada banyak makhluk hidup. Tinggal 6 menit lagi. Apa? Sungai mengalir. Iya. Ini jangan lupa sayang. Ini ada. Jawab semuanya ya. Perhatikan semuanya. Oke, perhatikan ini sayang. Coba di sini ada apa aja? Ada makhluk Hidup. Iya, bagaimana proses makhluk hidup ini membutuhkan air. Oke, kelompok Uak Pintar, ada yang mau ditanyakan? Coba perhatikan medianya. Gak boleh kayak gitu. Harus bekerja sama dengan baik. Iya, kalau ada kawannya kurang paham, diajarin. Saling diskusi, saling membantu. Siap-siap ya, kalian akan mempresentasikan hasil diskusi kalian mengikuti spin yang sudah Ibu sediakan. Oke, sudah selesai semuanya? Oh, belum. Oke, kerjakan lagi. Bisa Nova? Oke. Akan melakukan presentasi, kita akan spin kelompok siapa yang tampil terlebih dahulu. Ibu dulu yang spin ya. Oke, kelompok yang akan tampil pertama adalah jeng jeng jeng. Siapakah? Kelompok siapakah? Oke, kelompok Sungai Mengalir. Berikan tepuk tangan untuk Sungai Mengalir supaya mereka bisa tampil maksimal. Oke, fokus ya, perhatikan kelompok Sungai Mengalir. Presipitasi adalah awan jenuh kemudian menghasilkan hujan salju atau hujan es ke permukaan bumi. Evaporasi. Evaporasi adalah air dari permukaan bumi menguap jadi uap air karena panas matahari. Kondensasi. Kondensasi adalah uap air kemudian naik ke atmosfer, mendingin dan membentuk awan. Infiltrasi. Infiltrasi adalah air meresap ke dalam tanah, mengisi akuifer dan sumber air bawah tanah. Sekian, terima kasih. Oke, ada yang mau ditanyakan untuk kelompok Sungai Mengalir? Bisa dipahami apa yang disampaikan? Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok Sungai Mengalir. Silakan Ari. Nih ditekan ya. Oke, 1, 2, 3, dipersilakan. Jeng jeng jeng. Kelompok siapakah yang akan tampil? Kelompok kelompok siapa? Kelompok Tetes Air. Oke, untuk kelompok Tetes Air dipersilakan maju ke depan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok saya akan mengenalkan hasil kerja kelompok kami. Pertama, evaporasi. Evaporasi adalah proses penguapan air di laut, sungai, dan danau akibat dari sinar matahari yang disebut penguapan. 2. Kondensasi. Kondensasi adalah proses berubahnya uap air di atmosfer menjadi partikel es yang sangat kecil di suhu yang rendah. 3. Presipitasi adalah ketika terlalu banyak air yang dikondensasi, maka tetesan air di awan akan menjadi besar dan berubah menjadi gelap. 4. Infiltrasi. Infiltrasi adalah merupakan proses meresapnya air ke dalam tanah. Sekian, terima kasih dari kelompok kami. Oke, ada yang mau ditanyakan untuk kelompok tetes air? Jelas? Oke, terima kasih untuk kelompok tetes air. Beri tepuk tangan untuk mereka. Silakan duduk. Oke, kelompok siapakah yang akan tampil? Kelompok awan ceria. Sebelum itu, kita mau ice breaking dulu, biar ditambah semangatnya. Kita peregangan terlebih dahulu. Fokus. Guli 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 ram sam sam. 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 Oke, kita tambah lagi kecepatannya. Saksikan kelompok selanjutnya presentasi. Silakan sayang, maju ke depan. Perkenalkan, nama kelompok kami anggota ceria. Kami bakalan menjelaskan siklus air. 1. Koleksi penguapan air adalah merupakan proses meresapnya air ke dalam tanah. 2. Evaporasi penguapan air. Proses penguapan air di laut, sungai, dan danau akibat dari panas sinar matahari. Oke, silakan. Kami dari kelompok kita dan ini hasil kerjasama kami. Merupakan proses meresapnya air ke dalam tanah. Sebagai air tanah bisa diambil dengan cara menggali sumur, kembali ke laut, sungai, danau, dan diresap. Proses penguap air di laut, sungai, dan danau akibat dari panas sinar matahari. Proses baru bahayanya uap air di atmosfer. Bacanya kembali bersama-sama. Jadi, jawaban kelompok lain itu juga bisa dibaca oleh kelompok lainnya. Oke, ini sayang, lemnya. Taruh dulu ini lemnya. Kembali ya. Ini. Di dalam sayang. Bukan gitu. Oh, di dalam. Di sini, oke. Siklus air. Di sini kita telah berada di penghujung pembelajaran kita mengenai siklus air. Oleh karena itu, siklus air itu apa? Apa itu siklus air? Siklus air atau siklus hidrologi itu adalah ya, betul sekali. Siklus air atau siklus hidrologi adalah proses pergerakan air yang berlangsung secara terus-menerus untuk menjaga ketersediaannya. Oke, untuk menjaga ketersediaannya yang membuat dia tidak akan habis. Di dalam siklus air itu sendiri terdapat beberapa tahapan. Yang pertama adalah tahapan evaporasi, yang kedua adalah kondensasi,
Yang ketiga adalah presipitasi. Dan yang keempat adalah infiltrasi. Oke, yang pertama, evaporasi. Evaporasi itu merupakan proses penguapan, di mana proses menguapnya air yang berada di mana aja? Di laut, di ya, semua air itu menguap, sama seperti pada eksperimen kita tadi. Airnya akan berubah menjadi panas ketika terkena cahaya matahari dan airnya akan menguap. Nah, lihat, di sini juga ada kan titik-titik airnya yang hasil uap dari proses evaporasi. Jadi airnya menguap dan naik ke atmosfer atau ke... Oke, ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Oke, Gesia mau bertanya apa sayang? Bu, jumlah air di bumi itu bertambah, berkurang, atau tetap ya, Bu? Yap, menarik sekali pertanyaannya. Bagaimana jumlah air di bumi, Bu? Tetap, bertambah, berkurang, atau bagaimana kata Gesia? Siapa bisa jawab? Oke, kamu kenapa sayang? Apa jawabannya? Menurut saya karena ada siklus air, Bu. Karena ada siklus air. Beri tepuk tangan ke temannya. Keren ya. Karena ada siklus air dan prosesnya itu terjadi terus Menerus. proses siklus air itu membuat air tidak pernah habis, tidak bertambah atau berkurang. Tetapi tempatnya saja yang bisa berubah. Kan udah kita pakai air kan? Nah, air itu kan udah pergi kan, meresap ke tanah. Kan? Tapi nanti bisa jadi air itu akan kembali lagi ke rumah kita. Seperti itulah proses siklus air. Ada lagi yang mau ditanyakan? Oke, kamu. Apa sayang? Menjaga siklus air. Apa pentingnya menjaga siklus air? Apa pentingnya? Siapa yang bisa jawab? Saya, Bu, Oke, Nova. Apa jawaban saya? untuk menjaga air bersih supaya makhluk hidup untuk makhluk hidup menjadi lebih baik. Oke, boleh tepuk tangan untuk temannya. Keren ya. Kita akan menyanyikan salah satu lagu yang membantu kita mengingat bagaimana proses siklus air itu. Tahukah kawan-kawan, air dapat diperbarui, itu semua karena air ada siklusnya. Ayolah kita lihat seperti apa prosesnya. Siklus air, bagaimana akalnya? Sungai menguap disebut evaporasi, lalu membentuk awan disebut kondensasi. Air jatuh ke bumi disebut presipitasi, meresap ke bumi disebut infiltrasi. Oke, anak-anak ibu keren, anak-anak ibu hebat, anak-anak ibu mantap kali. Beri tepuk tangan untuk kita semua. Kita akan mulai kuisnya. Soal yang pertama, dibaca baik-baik, jawab dulu dalam hatinya. Nanti waktu ibu minta diangkat kertasnya baru dijawab ya. Fokus dulu. Waktunya masih ada. Masnya, ibu akan pindai jawaban kalian. Jangan ada lagi yang merubah jawaban ya. Jawab saja yang sudah kalian. Oke, tepuk semangat. Sekarang kita masuk ke soal selanjutnya. Coba perhatikan soalnya. Perhatikan gambarnya. Ini gambarnya ya. Coba. Oke, ada yang benar, ada yang salah ya. Ya, tinggal 10 detik lagi. Oke, sudah ready? Oke, kita angkat jawabannya ya. Ibu harap ini jawabannya harus benar. Harus benar. Kalau ada yang salah, awas ya. Awas ya. Oke, soal terakhir.
terakhir. Fokus, fokus. Soal terakhir. Yang terakhir yang akan menentukan skor siapa yang paling tinggi. Oke, untuk itu angkat semua kertas barcode-nya. Kita akan pindai jawaban kalian. Siapakah pemenangnya pada kuis kita hari ini? Skor siapakah yang paling tinggi? Sabar ya. Masih ada 2 orang lagi. Oke. Udah? Jawaban kita kunci. Oke. Coba perhatikan siapa skornya yang paling tinggi. Bara dan Roma. Oke, maju ke depan. Berhubung kawannya mendapatkan skor tertinggi, yaitu berapa? 3.000 poin. Kita kasih bintang. Kita beri bintang untuk Roma dan untuk Bara. Oke, Ibu harap semuanya lebih semangat lagi ya. Di pertemuan kita berikutnya harus nilainya lebih baik lagi. Oke, terima kasih sayang. Silahkan duduk. Berikan tepuk tangan untuk teman-temannya. Simpulkan pembelajaran kita hari ini. Oke, kamu silahkan. Kamu juga. Oke, nggak apa-apa. Maju ke depan. Coba. Kan nama saya Siti, saya akan menyimpulkan pelajaran kita hari ini. Siklus air adalah perputaran bergerak dengan terus-menerus. Perputaran air yang terus bergerak. Oke. Terus? Penguapan atau evaporasi. Mengembun atau kondensasi. Hujan atau presipitasi, dan meresap atau infiltrasi. Tahapan dari siklus air itu ada 4. Yang pertama adalah evaporasi. Kondensasi, presipitasi. Oke, kita beri bintang untuk temannya yang berani maju ke depan. Kita kasih bintang yang pertama untuk kamu dan kamu. Oke, silakan duduk. Ya, refleksikan pembelajaran kita hari ini. Jika kali Ibu mau tanya ya jawabannya ya kalau lobnya besar, lobnya kecil itu tandanya tidak. Jadi Ibu mau tanya, apakah kalian paham pembelajaran kita hari ini? Oke, paham ya lob besar. Apakah kalian senang hari ini belajar siklus air? Oke, keren sekali. Berarti Ibu harap pembelajaran kita hari ini tetap dipelajari ya. Dan jangan lupa, kita harus minggu depan kita akan belajar mengenai pengaruh siklus air dalam kehidupan sehari-hari. Jadi dipahami dan dipelajari di bukunya ya. Biar minggu depan pembelajaran kita lebih berjalan dengan baik. Oke, cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Ibu tutup dengan terima kasih. Jangan lupa belajar dan sampai jumpa di minggu depan. Untuk menutup pembelajaran kita hari ini, Lupi pimpin doanya sayang. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, terima kasih Lupi. Baiklah, cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Ibu mohon maaf buat segala kekurangan. Sampai jumpa minggu depan. Selamat pagi semuanya. Pagi.